Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak absen dulu ya. Akmal Marguna Anwar. Hadir Pak. Anggun Jihan Syafira. Daniel Lase. Hadir Pak. Febrianto. Dimetra Lepia. Julius Nopri. M. Fauzi. Nurianto. Nggak ada Pak. Apa ya? Nando Tri Ananda. Nurul Ahya. Walaupun dia tidak hadir, nanti materi pembelajaran kita hari ini sampaikan ke kawan-kawan kita yang tidak hadir ya, supaya dia tidak ketinggalan materi pembelajaran. Ya, oke? Baik. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita membaca surah pendek. Bukti kita cinta kepada Al-Quran, tadarus Al-Quran. Ya. Nah, sekarang kita baca surah At-Tin. Hafal? Nah, ayo sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni watturi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, baik. Semoga dengan pembacaan Al-Quran itu Allah ridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang amanah dan jujur. Ya. Apa itu amanah? Siapa yang tahu? Kemarin kita sudah belajar. Ayo, apa itu amanah? Ya. Coba kita, coba. Apa itu amanah? Kita. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan, yang berarti amanan, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Kemudian coba lagi, coba tahu? Pak. Amanah dimaksud dengan sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Ya, dan nah, amanah itu adalah suatu sikap yang harus ditanamkan dari diri kita, itu artinya dapat dipercaya ya. Itulah amanah. Dan masih ingat ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, kemudian tengok layar yang Bapak tampilkan ya, di sini ada materinya. Coba dilihat ke papan tulis, bisa dibaca tuh.
Bisa ya? Ya, di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, biar Bapak jelaskan dulu ya. Memahami pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mampu menyajikan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, memahami hikmah-hikmah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, lanjut. Ada capaian pembelajaran. 1. Pemahaman mengenai makna beriman kepada kitab Allah dengan baik serta benar, serta merasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Kemudian menyajikan paparan tentang kitab-kitab Allah beserta para rasul yang menerimanya yang sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman tentang hikmah kepada kitab Allah dengan jelas dan benar. Nah, paham? Sampai di situ? Paham? Dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kita? Paham? Nah, sedangkan materi pembelajaran kita ini yaitu iman dan kitab. Iman dan kitab artinya percaya kepada kitab-kitab Allah. Kemudian nama kitab itu ada 4, ya. Ada berapa kitab Allah itu? 4. Ada 4. Coba sebutkan dulu. 1. Kitab Taurat, Kitab Taurat. 2. kitab Injil. 3. Al-Quran, Zabur. 3. 4. Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu ada 4 nama kitab, ya. Nah, itu harus kita hafal. Wajib kita ketahui, ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, sekarang kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian lanjut yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita apa kitabnya? Al-Quran. Ada Al-Quran di rumah? Bisa membacanya? Bisa ya? Nah, coba kamu baca surah Al-Ikhlas. Coba. Nah, coba kamu inna a'tayna. Bismillah dulu ya. Nah. Pintar nanti bisa mengaji semuanya, bisa baca Al-Quran semuanya ya. Jangan nyanyi-nyanyi aja yang dihafal. Apalagi TikTok kan. Nah, lebih baik kita banyak membaca surah Al-Quran. Ya. Satu ayat kita baca, kita dapat 10 kebaikan. Nah. Tapi kalau lagu tak ada nilai ibadah yang kita dapatkan sampai rumah. Berapa banyak dapat kebaikan? Kul huwallah tadi berapa ayatnya? Ada kau ya kan? Ada waw, ada lam. Kul. Jadi sudah 30. Itulah kelebihan Al-Quran ya. Nah, sekarang masuk kita ke isi pokoknya ya. Nah, Al-Quran ini yang pertama yaitu ada tentang akidah atau tentang keyakinan. Nah, kemudian ada akhlak atau budi pekerti. Kemudian ada masalah
ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kemudian muamalah yaitu masalah hubungan. Ya, kemudian tarikh yaitu sejarah. Nah, inilah isi pokok kandungan dari Al-Quran. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Berarti paham ya. Kemudian kita lanjut. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di situ ada 4 hikmahnya. Nah, coba baca. Ya, baca. 1. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Siapa lagi yang kedua? Ya, baca. Terdorong untuk lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 3. Coba. Hidup akan lebih tertata dengan baik. 4. Selalu bersikap optimis. Nah, inilah hikmah pelajaran kita tentang iman kepada kitab Allah. Paham semuanya masalah kitab Allah ini? Nah, di situ sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian kita membuat kelompok lagi. Tetapi berdasarkan kelompok minggu yang lalu. Bagi kelompok kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemarin kita sudah buat kelompok kan? Dapat. Aturlah duduknya di mana kalian yang nyaman. Tetapi kerjasama dengan kelompok saja. Tak boleh kerjasama dengan kelompok lain. Ya? Semua kelompok aktif. Tak ada yang main-main. Ya? Yang mana tugas kelompok kita pada hari ini, yaitu kita akan membuat sebuah poster infografis mengenai kitab-kitab Allah. Ya? Kalian buat sebuah poster nanti tentang materi pembelajaran kita ini. Ya? Kalian buat nanti mengenai baik seperti kitab Taurat. Ya? Kalian buat model apa kitab Taurat? Seperti buku besar. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian buat. Ya? Masing-masing kelompok. Tergantung kepada kelompok masing-masing. Berarti dengan kinerja kelompok masing-masing. Model apa kita bisanya menggambar nanti dibuatlah sebaik-baik mungkin. Ya? Bapak bagikan ya. Ya, dihabiskan satu PPS itu pun lebih bagus. Dibuat apa? Ya, yang di atasnya saya. Ya, tapi buat dari yang masing-masing. Ya, nah, satu kelompok ini dibuat Penggarisnya cowok. Ini penggarisnya. dibuat sebagus-bagus mungkin, model apa gambarnya yang bagus. Terlepas. Buku aja ya. Garisnya pakai Dalam tanah. saja dibuat. Saja apa? Nama kelompok agak besar.
Kan dia itu juga pun. Bagus itu tahu. Kok makin lama makin Kita tahu kan, kita tahu tidak apa-apa. yang diharamkan oleh Allah SWT. Turunkan pada titik dua daripada Makanya kecil-kecil cuma agak Maksudnya lo baby. muka mana awak pun ini kecil-kecil boleh mudah-mudahan boleh udah ibu untuk lagi lihat. ayo apa dengan dia Allah ada yang lagi kecil Pegian kan? Kenapa bisa Giptin. Udah itu aja lah dong. Tiga lagi. Lebih dekat. Diwahyukan. Udah berapa orang tuh nggak pulang? Makan Sisa. BTS. BTS. Sampai Suryani. Bahasa Suryani. Kali-kali kami ada juga silik dan cepat tunggu. Suryani. Titik. Ya, titik dulu. Sudah siap? Belum. Nah, Pak, kerjakan lagi. Kerja sama-sama ya. Buat sebagus-bagus mungkin. Nah, kalian kan pandai melukis. Nah, buat sebaik-baik mungkin ya. Empat Al-Quran. Ya Allah punya diwahyukan. Buat masing-masing, tak boleh kelompok satu dengan kelompok lain mencontek dan dicontekkan. Tapi kerjasama dengan satu kelompok saja. pada abad ke 125 Masehi menjadi 125 Dari itu yang paling diambung.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi saya mau bertanya, ayo siapa? Buat nama kelompoknya ya. Nama-nama kalian satu kelompok itu dibuat. Kelompoknya kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh posternya, tapi buat lagi lebih bagus dari ini ya. Situ ada nama, buat nama kalian. Kemudian nama kelompok. Sudah siap? Belum. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap, ayo kumpulkan, angkat tangan. Kelompoknya yang sudah siap, ayo angkat tangan. Siapa lagi? Kung bisa gini. Turunkan dikit. Yang sudah siap angkat tangan. Ini kelompok berapa tadi? 4. Nah, ayo coba ketuanya dipaparkan, ayo. Maju cepat. Dah? Coba simak ya kawan-kawan yang lain. Ayo berdiri. Dan dibacakan. Ya. Ayo. Ini hasil kerja dari kelompok 4. Nah, kelompok 4. Ayo simak yang lain. Dah? Dah, ayo coba mulai. Nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah. 1. Taurat. Diwahyukan kepada Nabi Musa, diturunkan pada abad 12 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Yang Lanjut. kedua, kitab Zabur. Diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada abad 10 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah Tiga, kitab Injil. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah Suryani. Yang keempat, kitab Al-Quran. Diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada abad 7 Masehi. Oke, kelompok 4 sudah siap. Ayo berikan aplaus. Kemudian kelompok siapa tuh kelompok berapa? Kedua. Nah, ayo ketua kelompoknya bacakan. Ya. Nah, yang lain simak. Nama-nama kitab Allah. 1. Taurat. Diwahyukan kepada Nabi Musa. Diturunkan pada abad 125 Masehi. Bahasa Yunani. 2. Zabur. Diwahyukan kepada Nabi Daud. Diturunkan pada abad ke-10 Masehi. Bahasa Kipti. 3. Injil. Diwahyukan Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan pada abad 1 Masehi. Bahasa Suryani atau Aramea. 4. Al-Quran. Diwahyukan Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 7 Masehi atau 611 sampai 62 Masehi. Bahasa Arab. Nah, ayo beri aplaus untuk kelompok. Sudah semua kan? Nah, ayo dikumpulkan. Nah, kumpulkan. Ya. Kita kumpul. Kumpul. Dikunculik Nando. Mungkin. Beda bintang, awan, itu Ya. Sudah? Nah, sudah. Sudah. Ya.
Inilah materi kita pada hari ini. Masih ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kita ambil kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang bisa membaca? Ayo bantu Bapak. Kesimpulan. Ayo berdiri ya. Berdiri baca. Kesimpulan 1. Dengan mempelajari materi iman kepada kitab Allah, maka bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan untuk mengesahkan Allah, mengajak dan mempersatukan umat yang selalu bertingkai dalam persoalan akidah. Dan bagi kita pada saat ini jadikan cerminan pedoman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Dari 4 kitab itu tujuannya satu, yaitu untuk mengesahkan Allah. Tak ada yang lain. Berarti kitab-kitab yang 3 itu wajib juga kita imani. Ya, bukan Al-Quran saja, tapi kitab yang 3 itu wajib kita imani juga. Ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Coba. Yang kedua, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Inilah yang kedua. Ya, kalau orang yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia, ya, bertingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkan dan contohkan dalam kehidupan kita bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Terutama yaitu Al-Quran. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Paham semuanya? Paham. Nah, kemudian ini pelajaran diulang lagi di rumah ya. Sering-sering dibaca di rumah supaya tidak lupa nanti di materi yang akan selanjutnya. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf kepada kalian semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta ini Thank you.